Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita kelas 4 A, B, C, D sudah masuk ke tema 4, berbagai pekerjaan, dan di subtema 1 ini kita akan belajar jenis-jenis pekerjaan. Sebelum memulai belajar, silahkan anak-anak semuanya sholat duha terlebih dahulu. Kemudian ada doa masuk kamar mandi dan hadis keutamaan bersiwak yang harus anak-anak semuanya hafalkan. Ya, jangan lupa juga sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, untuk mengawali pembahasan materi kali ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari kondisi alam dan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada pembahasan itu, kita akan mempelajari jenis pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan, hubungan antara keadaan alam dan jenis-jenis pekerjaan, serta barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Kita juga akan membaca teks atau cerita. Di situ, anak-anak semuanya harus memahami tokoh dalam cerita dan karakter atau sifatnya, serta memberikan tanggapan mengenai tokoh dalam cerita dan memahami alur cerita. Siapkan semangat kalian ya. Coba di lingkungan seperti apakah kalian tinggal? Ya, kita sudah pernah belajar ada dataran tinggi, dataran rendah, kemudian daerah pantai. Nah, di lingkungan seperti apa kalian tinggal? Dan pernahkah kalian mengamati jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan kalian? Oke, keadaan alam di Indonesia sangat beragam. Misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, yang mempengaruhi ada banyak jenis pekerjaan itu disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan kondisi alam. Sumber daya alam yang berbeda, kondisi alam yang berbeda, itu menyebabkan adanya beragam jenis pekerjaan. Misalnya, di daerah dataran tinggi, sumber daya alam atau tanaman yang tumbuh adalah tanaman teh. Dapat kita temukan jenis-jenis pekerjaan di antaranya penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Ya, di sini ada gambar proses pembuatan teh. Diawali dari penanaman teh di perkebunan teh, kemudian memetik daun teh, mengolah daun teh, dan pengemasan teh. Itu tadi salah satu contoh. Sekarang anak-anak semuanya silakan membaca Bu Pena 4B halaman 4 dengan seksama. Di situ dapat kalian temukan ada jenis pekerjaan di dataran tinggi, di dataran rendah, serta di daerah pantai. Silakan baca dengan teliti. Kemudian setelah membaca, kalian harus bisa menyebutkan apa sajakah contoh pekerjaan penduduk di sekitar pantai, kemudian tanaman-tanaman yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah, serta tempat-tempat terkenal yang termasuk dataran tinggi di Indonesia. Setelah melihat video ini, silakan dibaca ya. Kemudian, kegiatan kedua kita adalah membaca cerita di buku tema 4 halaman 6-7. Judulnya Taman Bermain yang Hilang. Nanti silakan dibaca dengan teliti. Ada kisah Kupi dan ayahnya. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama. Di dalam cerita ada salah satu unsur penting, yaitu tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya hewan, tumbuhan, manusia. Kalau di cerita tadi, tokoh apa ya yang muncul? Apakah hewan, tumbuhan, atau manusia? Nah, berdasarkan perannya, tokoh bisa dibedakan menjadi dua,
Yang pertama, tokoh utama, yaitu tokoh yang sering muncul dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu cerita. Yang kedua adalah tokoh pendukung atau pembantu atau figuran yang berperan mendukung tokoh utama. Tokoh-tokoh dalam cerita memiliki karakter atau sifat atau watak yang berbeda, sehingga perilaku yang muncul juga bermacam-macam. Kita bisa memberikan pendapat mengenai karakter atau watak atau sifat dan juga perilaku tokoh. Misalnya, tokoh A memiliki sifat pemarah. Hal itu membuat teman-temannya takut dan enggan untuk menasihati. Perilaku tokoh A tidak boleh kita tiru. Nah, jadi anak-anak semuanya latihan ya ketika menilai, memberikan pendapat mengenai tokoh itu tidak hanya baik atau buruk, tetapi disebutkan sifatnya dan disebutkan tanggapannya teman-teman semuanya atas tokoh tersebut ya. Kemudian selain tokoh, kita bisa mengetahui alur atau jalan cerita. Biasanya akan terdapat suatu konflik atau permasalahan yang membuat cerita menjadi lebih menarik. Nah, supaya tahu tokoh dan sifatnya, munculnya konflik dan bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan, kita harus membaca cerita dengan saksama dan teliti. Oke, setelah membaca buku tema 4 halaman 6-7, ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 6 di kertas. Jangan lupa untuk menuliskan identitas dengan lengkap karena besok ini akan dikumpulkan ketika pengumpulan LK. Itu materi kali ini. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar manfaat tanaman bakau, menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, dan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, itu tadi materi yang Bunda sampaikan. Apabila ada kesulitan, nanti silakan WA ke guru tematik masing-masing. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.